Mayoritas penduduk bumi tidak mengetahui bahwa penyebab penderitaan terbesar mereka adalah kemelekatan. Semakin besar kemelekatan kita terhadap sesuatu, maka semakin besar juga potensi kita untuk tersakiti dan menderita. Bagaimana kita tahu kalau kita punya kemelekatan? Sesimpel dengan menjawab pertanyaan, ada nggak barang yang jadi kesayangan kalian banget, atau bagi kalian barang itu penting banget, sehingga kalau barang itu hilang, kalian bisa stres? Apakah kalian terlalu bucin dengan pasangan kalian, sehingga bisa stres kalau tidak memiliki dia sampai mati? Apakah ada impian yang sedang kalian usahakan, di mana kalau itu tidak tercapai, maka kalian bisa menderita lalu stres? Jika ada, maka itu adalah tanda bahwa kalian memiliki kemelekatan. Bila ada sesuatu yang membuat kalian menderita atau stres, jika itu hilang, itu tandanya kalian ada kemelekatan di situ. Inilah yang membuat manusia jadi hidup berkompetisi. Inilah yang membuat kenapa kriminalitas itu ada. Inilah yang membuat kenapa hidup manusia itu bisa menderita. Semakin besar ego manusia, semakin banyak kemelekatan yang ia miliki. Karena semakin banyak ego, maka semakin banyak rasa insecure yang ia miliki. Sehingga makin banyak hal yang harus ia capai dan ia miliki untuk menutupi rasa tidak amannya itu tadi. Nah, kalian yang mengalami kebangkitan spiritual, cepat atau lambat akan mengalami keterlepasan dari kemelekatan-kemelekatan ini. Sehingga kualitas hidup kalian jadi meningkat, kalian bisa terbebas dari banyak masalah, kalian bebas dari penderitaan, dan akhirnya kalian bisa memasuki dimensi keberlimpahan. Bahkan ada yang sampai bisa masuk ke tahap pencerahan. Bagaimana penjelasan selengkapnya? Sebelum dilanjutkan, kita simak dulu informasi berikut ini. Ketika kita mengalami kebangkitan spiritual, itu artinya energi kundalini mulai naik dan membersihkan cakra-cakra di dalam tubuh. Ketika cakra sudah bersih inilah, maka kita akan mendapatkan kembali kesadaran kita pelan-pelan. Seiring dengan berjalannya waktu, kita juga akan membuka kemampuan-kemampuan supernatural yang selama ini tertidur atau tidak kita sadari. Ini berbeda dengan supranatural yang menggunakan transaksi kekuatan dengan makhluk lain. Kalau supernatural itu, kekuatannya berasal dari dalam diri sendiri. Kita menjadi sakti wisesa karena kesadaran kita yang tinggi, sehingga energi kita juga ikut tinggi dan mampu memberdayakan fungsi-fungsi tubuh yang selama ini tidak disadari. Dengan demikian, hidup kita akan mengalami peningkatan. Kita akan masuk ke dalam dimensi kehidupan yang lebih tinggi. Kita juga akan mengalami keberlimpahan. Nah, bagaimana cara kita membangkitkan kundalini dan membersihkan cakra dalam diri? Seperti apa sih kehidupan di dimensi yang lebih tinggi tersebut? Temukan jawabannya di online kelas yang akan aku adakan tanggal 21 dan 22 Oktober 2022 ini. Di sini kita akan membahas tentang kundalini dan 7 cakra, rahasia penyembuhan, dan menjadi supernatural. Di sini kalian juga akan mendapatkan bonus 1 kali sesi healing massal dari Pak Didi dan free group support selama 1 minggu. Manfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kesadaran bersama sehingga kita bisa bareng-bareng bertransformasi ke dimensi kehidupan yang lebih tinggi. Cek deskripsi video untuk pendaftaran atau informasi selengkapnya. Dalam ajaran spiritual Nusantara, khususnya di Jawa dan di Bali, mereka kerap mengajarkan manusia untuk bisa mencapai tahap moksa. Moksa ini sebenarnya adalah tahap di mana manusia sudah terbebas dari segala kemelekatan duniawi. Bahkan ada juga yang moksanya sampai ke tahap peleburan atau kemanunggalan dengan Sang Pencipta. Dalam filosofi Hindu Bali, moksa itu sebenarnya ada 3 jenis. Yang pertama, moksa jiwa mukti. Ini adalah tahap moksa yang bisa dicapai manusia saat masih hidup di dunia. Ini akan dicapai manusia ketika dia sudah mengalami keterlepasan dari segala hal-hal duniawi, sehingga ia menjadi manusia yang bebas tanpa ikatan batin atau menderita karena hal apapun. Yang kedua, moksa videha mukti. Ini adalah jenis moksa yang dialami oleh orang yang sudah meninggal, namun ruhnya belum mampu bersatu kembali dengan Tuhan, karena masih ada satu atau beberapa urusan duniawi yang belum tuntas. Biasanya, ruh yang seperti ini akan mengalami reinkarnasi atau menitis kembali untuk menyelesaikan urusan yang belum selesai tersebut. Contohnya adalah pada kisah-kisah manitis para Raja Jawa yang masih ingin membangun negeri ini di masa sekarang. 3. Moksa Purna Mukti.
Ini adalah moksa tertinggi yang bisa dicapai manusia. Di tahap ini, manusia sudah meninggal dan ruhnya menyatu seutuhnya atau kembali kepada Sang Pencipta. Manusia yang meninggal dalam kondisi purna mukti bisa dipastikan dia telah berhasil melepaskan semua ikatan duniawinya. Dia sudah pasrah, ikhlas, tidak punya tanggungan lagi di dunia ini, dan tidak punya apapun di dunia yang bisa menghambat dia kembali menghadap Sang Pencipta. Dalam pandangan orang-orang Jawa pada umumnya, moksa banyak dibilang hanya bisa dicapai oleh orang-orang suci semacam Pertapa atau Brahmana saja, atau dicapai oleh raja-raja yang sudah purna turgas. Tapi setelah saya melihat definisi moksa di atas, sebenarnya moksa ini bisa menjadi sebuah filosofi yang bisa dicapai oleh orang-orang yang masih hidup di dunia. Filosofi moksa ini bagus karena dengan melepaskan diri dari ikatan-ikatan duniawi, kita bisa menjadi pribadi yang lebih enteng, netral, hidup kita jadi lebih kalem, lebih slow, lebih santai. Kita bisa bebas dari penderitaan, kita bebas dari stres dan depresi, dan kita bisa menjadi manusia seutuhnya yang apa adanya. Melepaskan diri dari hal-hal duniawi ini tidak lantas berarti kita tidak melakukan aktivitas duniawi apapun, lalu pergi bertapa ke hutan hingga meninggal dunia. Melepaskan diri di sini adalah melepaskan ikatan batin kita terhadap hal-hal duniawi. Kita tetap hidup normal seperti manusia biasa. Kita tetap bekerja, kita tetap punya pasangan, kita tetap mencapai cita-cita kita. Tapi jangan sampai ada kemelekatan di situ. Jangan sampai bucin, jangan sampai mabok dengan kesuksesan. Jangan sampai jadi budak uang yang kalau kalian nggak punya uang, kalian jadi stres dan menghalalkan segala cara demi mendapatkannya. Sayangnya, sejak lahir kita sudah diajari lingkungan untuk mengalami kemelekatan. Kemelekatan yang pertama adalah identitas dan agama. Sejak lahir, orang tua sudah melabeli kita dengan laki-laki atau perempuan. Kemudian, mereka memberikan kita nama dengan makna versi mereka. Harapannya, kita bisa tumbuh menjadi seperti nama itu. Dari sini, kita sudah ditanamkan untuk melekat dengan identitas. Sejak lahir, orang tua juga sudah menentukan agama kita apa. Biasanya, yang ikut agama orang tua. Kemudian, saat beranjak besar, kita dimasukkan ke lembaga-lembaga pendidikan agama untuk dicekoki ajaran agama yang mengikat, tanpa ada kesempatan bagi kita untuk meriset sendiri mana agama yang paling cocok untuk kita. Dari sini, kita sudah dibentuk untuk melekat dengan agama. Itulah kenapa di zaman sekarang banyak sekali kita lihat fenomena orang-orang yang mabok agama. Agama yang seharusnya menjadi tuntunan hidup untuk menata kita menjadi manusia yang baik, justru malah menjadi pengikat kita untuk kita jadi berpikiran sempit dan tidak terbuka. Semakin kita besar, semakin banyak kemelekatan yang kita alami. Makin banyak input negatif yang diberikan lingkungan kepada kita, maka makin besar ego kita terbentuk. Makin banyak pula kemelekatan yang kita alami. Dampaknya, makin besar pula penderitaan yang akan kita alami. Dan penderitaan ini sifatnya menguras energi. Tidak hanya energi dari diri kita sendiri, tapi juga menguras energi orang-orang di sekitar kita. Ketika kalian mengalami kebangkitan spiritual, cepat atau lambat, kalian akan mengalami keterlepasan ini. Ini biasanya terjadi secara bertahap. Ketika kalian sudah berhasil melepaskan diri terhadap segala ikatan duniawi, barulah dari situ kalian bisa memasuki keheningan seutuhnya, lalu menjadi diri sendiri yang sejati, bahkan bisa sampai ke fase tercerahkan. Keterlepasan tak jarang banyak terjadi di masa-masa awal kebangkitan spiritual. Berdasarkan pengalaman saya dan beberapa teman lain, setidaknya saat mengalami kebangkitan spiritual, kalian akan mengalami keterlepasan terhadap hal-hal berikut ini. 1. Keterlepasan dari gaya hidup hedonis atau duniawi. Ketika kita hidup di era teknologi informasi yang serba cepat ini, maka tidak heran kalau gaya hidup hedonis jadi banyak diminati masyarakat. Karena komunikasi begitu cepat, maka orang jadi banyak tahu bagaimanakah rasanya menjadi warga kelas atas yang berpenghasilan tinggi, mendapatkan fasilitas mewah, dan bisa mencari hiburan dengan mudah. Ditambah dengan banyaknya influencer yang flexing dan masifnya iklan gaya hidup, ini membuat banyak orang mengira bahwa puncak kehidupan manusia adalah kesuksesan harta yang disusul dengan hedonisme. Jika belum nampak kaya, maka belum dianggap sukses. Akhirnya, ini melekat menjadi sebuah tujuan hidup.
Ketika mengalami kebangkitan spiritual, kalian akan terlepas dari ikatan semacam ini. Loh, jadi nggak kaya dong. Tetap kerja biar kaya kok, tapi tidak memiliki kemelekatan terhadap harta dan hedonisme lagi. Sehingga jatuhnya kalian hidup berkelimpahan tapi bijaksana dan rasional. Kalian tidak akan stres dalam mengejar kekayaan. Kalian ikhlas bekerja dan ikhlas menerima berapapun hasilnya. Namun kalian makin sadar, makin keras dan makin cerdas kalian bekerja, hasilnya juga mengiringi dengan sendirinya. Karena ini sudah hukum alam. Justru karena kebijaksanaan dan keikhlasan ini, kalian malah mudah naik ke dimensi keberlimpahan. Di mana di dimensi ini kalian tidak akan pernah kekurangan. Malah uang atau harta yang kalian terima itu seperti tidak habis-habis. Sekarang berkurang, tak lama lagi ada saja yang mengisi. 2. Keterlepasan dari impian atau cita-cita. Impian dan cita-cita bisa membuat orang menderita jika kita ada kemelekatan di dalamnya. Tapi ketika kemelekatan ini dilepas, kalian akan jadi ikhlas dan tidak pusing lagi dengan hasil akhirnya. Kalian tetap bekerja meraih cita-cita, tapi tidak ada lagi penderitaan jika kalian gagal meraihnya, atau tidak mencapai target yang diinginkan misalnya. Kalau kalian gagal, kalian akan lebih mudah untuk belajar dari kesalahan dan memulai lagi hingga sukses. 3. Keterlepasan dari circle pertemanan. Akan ada fase di mana kalian menjadi sulit untuk mendapatkan teman, bahkan menjadi 0 atau 0 pertemanan. Kalian menjadi sendiri. Ini karena vibrasi kalian yang sekarang sudah berbeda dengan vibrasi teman-teman kalian yang dulu. Bisa jadi teman-teman yang dulu memiliki sisi negatif yang bisa menurunkan kesadaran dan membuat kalian sulit maju. Kini mereka akan menjauh sendiri, atau kehidupan yang membuat kalian terpisah, sehingga ada yang benar-benar sendirian tanpa teman. Tapi karena kesendirian itulah kalian jadi terlepas dari ikatan pertemanan. Kalian mulai sadar kalau kalian ternyata masih bisa melakukan banyak hal seorang diri. Kalian juga sadar kalau ternyata dengan kesendirian kalian jadi punya banyak waktu untuk me time dan menyadari diri sendiri. Ujung-ujungnya kesadaran kalian meningkat dan kalian bisa menyadari jati diri kalian sendiri. 4. Keterlepasan dari keluarga atau pasangan. Sejak kecil kita sudah dicekoki doktrin bahwa manusia adalah makhluk sosial, sehingga kemana-mana kita selalu butuh orang lain untuk mendampingi, entah itu keluarga, entah itu pasangan. Saat mengalami kebangkitan spiritual ini, ada saja peristiwa yang membuat kalian jadi terpisah dengan keluarga atau dengan orang yang kalian cintai, sehingga kemelekatan kalian terhadap keluarga atau pasangan menjadi hilang. Kalian tetap kok sayang pada keluarga dan pasangan, tapi tidak melekat lagi, sehingga jika suatu saat ada anggota keluarga atau pasangan yang menyakiti kalian atau meninggalkan kalian, itu tidak akan memberikan dampak yang signifikan, karena batin kalian sudah jauh lebih kuat setelah melalui fase ini. 5. Keterlepasan dari ikatan agama. Orang yang mengalami kemelekatan dengan agama akan tampak dari pribadinya yang selalu ketakutan. Dia takut masuk neraka, takut tidak dapat surga, takut berteman dengan orang yang tidak seiman, takut salah akidah, takut kematian, bahkan takut Tuhan akan murka dengannya jika ia tidak melakukan syariat-syariat tertentu. Akibatnya, ia mudah sekali menjadi pribadi yang fanatik, mudah merasa dirinya paling benar, dan mudah menganggap orang lain dari agama atau sekte lain itu salah. Ketika mengalami kebangkitan spiritual, cepat atau lambat kalian akan paham bahwa agama itu ibaratnya mode transportasi, dan Tuhan itu ibaratnya kota tujuan. Kota tujuannya sama, tapi cara manusia mencapainya bisa berbeda-beda. Ada yang pakai kereta api, bus, pesawat, kapal, semuanya memiliki maksud dan ujung yang sama, yakni kota tujuan. Setelah menyadari ini, ditambah dengan masifnya orang bertengkar dan berperang atas nama agama, kalian akan sampai ke tahap melepaskan ikatan dengan agama. Ini bukan berarti kalian menjadi benci pada agama, tapi kalian tidak mau terlalu terikat dan tidak mau terlibat terlalu banyak di dalam doktrin dan ritual agama yang mengikat. Kalian lebih suka mendalami filosofinya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari tanpa perlu pengakuan orang lain. Kalian mengambil sisi-sisi baiknya.
kalian terapkan dalam kehidupan, tapi orang lain tidak perlu tahu agama kalian apa. Justru, kalian merasa risih jika harus dipaksa memilih salah satu agama tertentu saja, karena bagi kalian, agama adalah jalan hidup yang tidak bisa dipaksakan. 6. Keterlepasan dari suku, budaya, dan kebangsaan. Suku, kebangsaan, berikut budaya dan adat istiadat yang dilekatkan kepada kita sejak lahir juga akan terlepas. Hal-hal ini termasuk agama telah menjadi identitas kita dan tanpa sadar telah mengurung kita dalam sekat-sekat atau kotak-kotak tertentu, sehingga kita tidak bisa berpikir bebas. Dengan terlepas dari identitas suku, budaya, dan kebangsaan, kalian tidak akan terbelenggu dalam pakem-pakem yang bisa membatasi pikiran. Kalian jadi bisa berpikir global, dan dari sinilah pemikiran besar itu tercipta. Welas asih kalian meluas, tidak hanya welas asih untuk keluarga, pasangan, dan kalangan sendiri saja, tapi kalian juga bisa mengasihi manusia lain tanpa syarat, tanpa memandang suku dan kebangsaannya apa. 7. Keterlepasan dari gender. Disukai atau tidak, kita sekarang hidup dalam budaya patriarki yang sangat mengikat, bahkan cenderung kebablasan. Kebudayaan patriarki kita telah mengikat perempuan hingga titik nadir. Akibatnya, masih banyak kita temui perempuan dilarang bekerja, dilarang berpendidikan tinggi, dengan alasan, buat apa kerja atau sekolah tinggi-tinggi, jika ujung-ujungnya adalah menjadi pelayan suami di rumah. Perempuan masih banyak yang dibatasi potensinya karena patriarki. Budaya ini telah mendefinisikan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh perempuan. Perempuan jadi punya kewajiban yang mengikat di rumah. Namun di satu sisi, kewajiban ini membunuh potensinya yang sebenarnya bisa dia kembangkan di luar. Budaya patriarki juga membuat perempuan harus mempercayai stigma bahwa mereka adalah makhluk lemah sejak zaman nabi-nabi hingga kini. Dan ini berakar hingga ke alam bawah sadar perempuan. Sedangkan laki-laki juga harus menelan stigma bahwa mereka adalah makhluk kuat. Yang mirisnya, seringkali bablas menjadi makhluk penuh ego yang selalu ingin menundukkan gender lain. Padahal perempuan dan laki-laki itu ibarat yin dan yang. Keduanya tidak bisa dipisahkan dan harus bisa saling seimbang dan bersinergi. Tidak boleh ada salah satu gender yang menindas gender lain. Ketika kalian terlepas dari gender ini, bagi perempuan, kalian jadi tidak peduli lagi dengan semua ikatan dan stigma yang ditanamkan masyarakat kepada kalian, bahwa perempuan itu identik dengan lemah dan pekerjaan domestik semata. Kalian akan menjadi perempuan yang bebas dan merdeka, dan kalian jadi bisa mengembangkan potensi kalian sampai ke tahap optimal. Sedangkan bagi laki-laki, kalian jadi lebih menghargai perempuan. Kalian mulai merasa bahwa gender hanyalah identitas. Pada dasarnya, perempuan dan laki-laki secara hakikat adalah sama-sama ruh atau percikan cahaya Tuhan yang ditanamkan dalam jasad-jasad yang berbeda dengan organ yang berbeda pula. Organ perempuan akan menimbulkan sifat feminin pada perempuan. Organ laki-laki akan menimbulkan sifat maskulin pada laki-laki. Namun, bukan berarti yang maskulin bisa mengatur yang feminin seenaknya. Karena di tahap ini, baik laki-laki maupun perempuan merasa mereka secara esensi adalah hal yang sama. Karenanya, masing-masing orang berhak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri-sendiri tanpa terbelenggu batasan-batasan identitas. Jadinya, antar gender lebih saling menghormati dan menghargai. 8. Keterlepasan dari identitas diri. Identitas diri ini adalah hal yang paling sulit untuk dilepaskan. Karena sejak kecil, kita sudah memiliki nama yang berfungsi sebagai identitas awal kita. Saat kita besar, lingkungan akan melabeli kita dengan citra-citra tertentu yang menjadi identitas kita. Penampilan adalah identitas kita. Cara kita memakai baju adalah identitas. Di mana kita sekolah adalah identitas. Apa pekerjaan kita adalah identitas. Semuanya melekat menjadi satu dan tertanam kuat sejak kecil. Karenanya, melepas identitas ini adalah PR yang paling sulit, kalau menurut saya loh. Namun, kalau sudah bisa melepaskan diri dari identitas ini, dalam buku Power versus Force, Dr. David Hawkins menjelaskan bahwa manusia jadi bisa melebur dengan semesta. Di tahap ini, manusia tidak terikat dengan apapun lagi. Ia menjadi melebur dengan sekitarnya dan ia mendapatkan kedamaian absolut. Tak ada lagi yang bisa membuat ia menderita karena ia telah melepaskan diri dari apapun.
Selain melepaskan diri dan mendapatkan kedamaian absolut, di tahap ini manusia jadi bisa melampaui segala hal. Di tahap ini juga ia bisa merasakan menyatu dengan Sang Pencipta seutuhnya tanpa sekat penghalang lagi. Ego, nafsu, dan identitas telah luruh. Yang ada hanya dirinya sendiri yang sudah menjadi diri sejatinya. Di fase inilah manusia mendapatkan kesadaran murni. Ia jadi bisa melihat segala hal dengan jelas dan menjadi sakti wisesa. Ia jadi sakti karena menjadi supernatural dan memiliki energi yang besar. Ia jadi wisesa karena kini ia bisa melihat segala hal dengan apa adanya sehingga ia menjadi manusia yang bijaksana. Inilah yang dinamakan moksa jiwa mukti, dan setiap orang memiliki potensi yang sama untuk mencapainya. Ketika kita mengalami kebangkitan spiritual, itu artinya energi kundalini mulai naik dan membersihkan cakra-cakra di dalam tubuh. Ketika cakra sudah bersih inilah, maka kita akan mendapatkan kembali kesadaran kita pelan-pelan. Seiring dengan berjalannya waktu, kita juga akan membuka kemampuan-kemampuan supernatural yang selama ini tertidur atau tidak kita sadari. Ini berbeda dengan supranatural yang menggunakan transaksi kekuatan dengan makhluk lain. Kalau supernatural itu, kekuatannya berasal dari dalam diri sendiri. Kita menjadi sakti wisesa karena kesadaran kita yang tinggi, sehingga energi kita juga ikut tinggi dan mampu memberdayakan fungsi-fungsi tubuh yang selama ini tidak disadari. Dengan demikian, hidup kita akan mengalami peningkatan. Kita akan masuk ke dalam dimensi kehidupan yang lebih tinggi. Kita juga akan mengalami keberlimpahan. Nah, bagaimana cara kita membangkitkan kundalini dan membersihkan cakra dalam diri? Seperti apa sih kehidupan di dimensi yang lebih tinggi tersebut? Temukan jawabannya di online kelas yang akan aku adakan tanggal 21 dan 22 Oktober 2022 ini. Di sini kita akan membahas tentang kundalini dan 7 cakra, rahasia penyembuhan, dan menjadi supernatural. Di sini kalian juga akan mendapatkan bonus 1 kali sesi healing massal dari Pak Didi dan free group support selama 1 minggu. Manfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kesadaran bersama sehingga kita bisa bareng-bareng bertransformasi ke dimensi kehidupan yang lebih tinggi. Cek deskripsi video untuk pendaftaran atau informasi selengkapnya.